Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib. Saya sering ditanya, apa bedanya kiai dengan habib? Kiai dengan habib bedanya satu. Kalau habib itu nasab, kiai itu nasib. Para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Tabligh Akbar Harlah EKS PI Kerasakti ke-42, sekaligus haul guru besar Raden Totong Kim Darto, sekaligus Harlah Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Makan sekuteng di atas gerobak, ada Ustadz ganteng datang ke Kabupaten Siak, beli bawang keliru merica. Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Yakinlah, bisa jadi memang cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Malam hari ini kita bersyukur bersama-sama di atas segala cobaan, di atas segala musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Tuh, ekonominya mapan. Maka saya doakan yang datang dalam keadaan pengangguran pulang dapat pekerjaan, amin. Yang datang belum punya bisnis pulang punya bisnis, amin. Tapi ingat, itu harapan. Yang namanya harapan harus diaktualisasikan. Yang namanya harapan harus ada perbuatan. Maka dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Ar-raja ma qoronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau Anda punya keinginan tidak diwujudkan melalui amal dan perbuatan, itu namanya angan-angan. Hari ini banyak orang punya angan-angan tapi nggak punya harapan. Contoh, maunya kaya, maunya jadi orang sukses, tapi pekerjaannya tidur, pekerjaannya molor, disuruh kerja nggak mau, disuruh bisnis nggak mau, disuruh dagang nggak mau, tidur terus. Begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya. Woi bangun, tidurmu miring, ngiler, obatmu segera diminum, kiainya nggak dikasih kopi, loh nggak ada. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Jadilah cowok seperti kopi, pahit sih, tapi banyak disukai. Shallu ala Nabi Muhammad. Illa hafatumul malaikah. Malam hari ini malaikat hadir. Apalagi acaranya baik, acaranya bagus. Yang namanya orang baik pasti senangnya ketemu dengan orang baik.
Maka kenapa kemudian dikatakan wong kang soleh kumpulono? Orang yang soleh dikumpuli, orang yang soleh didatangi. Kenapa? Karena itu merupakan tanda-tanda kita memberikan obat kepada hati. Maka kalau kemudian kalian merasa gelisah, merasa andilau, apa itu? Antara dilema dan galau, gegana, gelisah, galau, merana, apapun masalahnya, salah satunya adalah solusinya alaikum bimujalasatil ulama. Maka hendaknya bagi kalian untuk ketemu para kiai dan ulama. Bahkan dikatakan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajah ulama itu adalah ibadah, memandang wajah ustadz itu adalah ibadah. Maka ketika itu saya sampaikan di lokalisasi kepada mbak-mbak PSK, memandang wajah kiai itu ulama. Para PSK menjawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, bagaimana kita bisa ngeloni? Ya Allah, saya langsung lari mendekat. Sorry bro, sudah gak ngefek. Saya kemarin baru dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Salah satunya apa? Ustadz yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi. Sudah 22 tahun, sejak tahun 2000. Saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah, kalau ngaji sama orang-orang seksi sebenarnya ingin apa enggak? Saya jawab, ingin. Terus gimana? Ngempet. Masa kiai ngajengan? Masa kiai nggak dikasih kopi? Katanya kopinya lagi OTW. Apa itu? Ojo takon baik. Saudara Nabi Muhammad. Jadi obat hati adalah majelis. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para kiai, bertemu dengan para habaib. Kemudian apa? Wastima'i kalamil hukama. Dengarkan fatwa-fatwanya dari para ulama, dari para hukama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyit. Maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Ada yang bertanya begini, Gus, kalau saya ngaji kok malah hati saya galau, yang salah siapa? Yang salah bukan pengajiannya, tetapi yang salah hatinya. Saya kasih contoh yang paling gampang. Sate, semua orang mengatakan enak. Ketika makan sate mulutnya sariawan, makan sate jadi nggak enak. Yang salah mulutnya apa satenya? Cangkemnya. Sate enak, tapi ketika mulutnya sariawan, kita makan sate rasanya jadi nggak enak. Itu yang salah bukan satenya, tapi mulutnya. Kopi itu enak, diminum kok nggak enak? Lumrah karena nggak ada. Kayaknya panitianya nggak pernah nonton YouTube. Mungkin panitia terprovokasi karena iklan yang paling nggak jujur itu iklan kopi. Iklan kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi itu guluak, dibuka kopinya nggak ada luaknya. Satu-satunya iklan yang jujur itu hanya satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Panitia tolong kopi hitam, jangan kopi susu. Karena kalau kopi susu itu merepotkan, gitu kan? Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun kayak gini. Semoga kopinya datang. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa kemudian
kemudian Allah menghidupkan hati manusia dengan cahaya hikmah. Kama yuhil ardo al-mayit, sebagaimana Allah menghidupkan hati, mohon maaf, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, tanah yang mati, bima ilmatori, dengan air hujan. Maka kalau tanah bisa hidup dengan air hujan, hati bisa hidup melalui pengajian. Kalau hatimu merasa tidak nyaman dengan pengajian, jelas yang salah bukan pengajiannya, tetapi hatinya. Pesan saya cuma satu, hari ini orang takut mati gara-gara COVID-19, walaupun kematian tidak ditentukan oleh COVID-19, betul? Maka Allah mengatakan, kulla yusibana illa ma kataballahu lana, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Kita harus waspada dengan COVID, tapi jangan takut berlebih-lebihan dengan COVID. Saya punya tetangga nggak pernah keluar dari rumah, masker dipakai rangkep 3, tapi tetap mati. Kenapa? Bukan karena COVID, dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Maka apa? Hati ini kemudian harus dihidupkan melalui cahaya-cahaya hikmah, melalui pengajian-pengajian. Maka kita berdoa COVID segera hilang sehingga pengajian kembali normal, amin. Maka saya terima kasih kepada keluarga besar Kerasakti yang telah menghadirkan pengajian malam hari ini. Saya doakan ketua umumnya panjang umur, jadi orang sedunia mati ketua umumnya hidup sendiri. Salahnya kopinya nggak ada. Ini malah ada anggur sama apel. Coba ini pilih anggur apa apel? Cewek-cewek pilih anggur apa apel? Salah, walaupun anggur lebih mahal daripada apel, seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Masuk deh. Tapi kalau yang baju pink ini kayaknya kayak pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Ada Bang Imam. Tak kira kopi. Dancuk. Angel. Meneng ra cerewet. Berkumis. Para istri lihat, kalau kamu punya suami berkumis pertahankan, fik dia lele bukan buaya. Kemudian apa? Selain kita dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah, janji Rasulullah, siapapun yang hadir ke majelis taklim dan pengajian, apa kata Rasulullah? Wa ghasyiyatuhumur rahmat, tempat tersebut dipenuhi oleh rahmatnya Allah, amin. Tapi ingat, saya tadi sampaikan, gara-gara COVID takut orang mati, gara-gara takut mati pada ikut ngaji. Pesan saya satu, ikutlah kiai, ikutlah habib, ikutlah dai, ikutlah ustadz. Satu, berpaham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nomor 2, berideologikan Pancasila. Maka kalau ada ustadz yang memprovokasi kita untuk melawan negara, tidak mengakui Pancasila, tidak mengakui NKRI, tolong ustadz seperti ini nggak usah diikuti. Setuju? Dulu para pendahulu, para pendiri bangsa berkorban nyawanya, menyerahkan harta dan bendanya untuk membangun bangsa dengan berideologi Pancasila. Tahu-tahu hari ini orang yang tidak pernah berjuang, orang yang tidak mengeluarkan uang, tidak pernah berkeringat, tidak menyumbangkan nyawa, mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Orang-orang seperti ini, saran saya hanya satu, silahkan tinggalkan Indonesia. Maka teman-teman Kerasakti, salah satu ADART-nya wajib untuk meyakini, memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi. Kesaktian Pancasila.
Allah ini gelas apa gentong. Gede temen ya. Bismillah. Sangit. Alhamdulillah. Kalian tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi ini ada gulanya dikit. Cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan siapa? Gula. Gula. Tetap gula. Bikin kopi nggak ada gulanya pahit. Tapi sebaliknya, kalau bikin kopi kebanyakan gula, yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gula. Bikin kopi kebanyakan gula. Itulah hakikat cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Apalagi cewek-cewek Melayu. Cewek itu kuncinya, kalian ingat, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Makanya kamu hati-hati sama cewek. Cewek itu ahli sejarah. Sekali kamu punya salah, cewek ingat terus umur hidup. Hati. Sekarang kan banyak mas, banyak suami, banyak cowok sukanya sama cowok. Itu setelah saya teliti ternyata kesalahan istri. Gara-gara setiap kali suami keluar rumah, istrinya bilang, "Pah, tolong jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Saya ditanya, "Gus Miftah, nikah lagi enggak?" Enggak. Kalau toh saya nikah lagi, saya pengen nikah dengan orang Arab. Kenapa Gus? Jadi kalau istrinya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Shadaqallahul adzim. Tapi insya Allah saya tidak akan menikah lagi. Bukan karena saya takut, karena saya tipe suami setia. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Jadi kalau saya mencintai istri saya dengan banyak cara, bro. Begitu masuk kamar langsung saya bilang sama istri saya, "Toljaina orang nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak." Saudara Nabi Muhammad. Maka malam hari ini insya Allah Kabupaten Siak khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Kemudian yang ketiga apa? Wa nazalat alaihimus sakinah. Semua yang hadir Allah turunkan kenyamanan di dalam hatinya. Amin. Mbak, nyaman? Kamu kalau pilih suami pilih yang mana? Hah? Yang banyak uangnya atau yang bisa bikin nyaman? Dua-duanya. Cowok harus ingat, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya mbak-mbaknya kalau punya suami tolong jaga suaminya, tetap dandan, tetap make up. Salah kalau ibu-ibu bilang nggak perlu saya dandan, toh saya udah punya suami. Hei, ingat, di luar sana mohon maaf pelakor itu lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Tapi ini efeknya gara-gara layangan putus. Ya Allah, suami dicurigai terus sama istri. Iya kan? Itu kurang ajar banget layangan putus itu. Gus Miftah pernah lihat? Enggak, saya nggak pernah nonton TV. Nggak mau saya nonton TV. Tapi saya dengar beritanya, ya Allah, gara-gara layangan putus semua istri curiga sama suami. Dan suami akhirnya gak nyaman. Kalau dulu orang Jawa keluar dari rumah gak bawa keris, gak nyaman, itu dibilang musyrik. Sekarang para suami keluar rumah HP-nya ketinggalan, gak nyaman. Betul? Bisa OTT, operasi tangkap tangan sama istrinya masing-masing. Makanya mbak-mbak, ibu-ibu, tolong jangan terprovokasi dengan film, dengan sinetron layangan putus. Anda tim mana? Lydia apa Kinan? Itu si lanang jawab, ya apa? Allah. Maka mudah-mudahan hari ini yang datang keluarganya bubrah, kondor, pulang jadi sakinah. Amin.
Kemudian yang keempat, sebelum saya terangkan bagaimana menjadi pendekar yang baik, wa dzakarahumullahu fi man indah, semua yang hadir malam hari ini namanya disebut oleh Allah di alam langit. Masya Allah, semuanya disebut. Ketua umum disebut, itu ketua umumnya bisa bikin pengajian disebut. Kayaknya pengajian mau nyalon anggota DPR, umpamanya kamu mau nyalon, ini calon bupati, apa camat saja. Saya ditanya, Gus, bupati sama RT masuk surganya duluan mana? RT. Kenapa bisa? Iya, bupati diundang pengajian belum pasti datang, RT nggak diundang datang. Maka namanya RT, rekoso terus. Maka di mana-mana namanya RT itu apa? Fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Maka 4 hal ini yang kita dapatkan malam hari ini. Pengajian dalam rangka ulang tahun Kerasakti akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita mulai dengan sholawatan terlebih dahulu, karena yang datang di sini banyak anak-anak muda. Mau sholawatan? Pilih lagu baru atau lagu lama? Baru, belum jadi. Lama sudah lupa. Minta lagu apa? Mendung tanpa hujan? Mendung tanpa hujan. Pacaran belum tentu jadian. Oh, ternyata cewek-ceweknya sebelah sana. Kenapa panggung saya di sini? Saya mau sholawatan supaya lebih romantis. Saya minta flashnya semuanya dihidupkan, supaya siap bersinar malam hari ini. Semua HP-nya diangkat, dihidupkan. Tim Hadro siap-siap. Pinky Boys siap-siap ya. Semuanya diangkat, saya akan berdiri. Subhanallah, siap bersinar malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Coba Pak Lydia, saya minta gambarnya yang bagus, nanti saya posting sama Mas Dedi di IG saya sama Mas Dedi. Ayo, gerakan bareng-bareng selawatan Gus Miftah. Tim Hadro siap-siap. Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Atiku rasane lara, nyawangku sholate yo ditinggalno, sholawat ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana wa fil alamana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi likuli halin minal ahwali mundahili. Opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dijoboki, ayo rene kendang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana wa fil
waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ahwali. Ayo ditinggal rapi versi aslinya, ngambil bareng-bareng. Atiku rasane loro nyawaku rapi karo wong liya nangis getih haloku remo ajur rasaku kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sholawat ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana wa milana mawala ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Saya minta sekali lagi yang khusus yang kecil, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Terima kasih berhenti semuanya yang paling kencang. Ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lebih kencang. Huwa alimul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah.